Bayangin, kamu bangun pagi, mau cek TikTok, akunmu hilang. Panik? Tenang, itu bukan error. Mulai 28 Maret 2026, pemerintah Indonesia resmi membatasi akses media sosial buat anak di bawah 16 tahun. Tapi kenapa? Dan apa yang harus kamu lakukan? Simak sampai habis. Kok bisa sih sampai ada aturan gini? Jawabannya, media sosial itu dirancang bikin ketagihan. Apalagi buat remaja yang otaknya masih berkembang. Risiko kecanduan, gangguan tidur, bahkan depresi meningkat drastis. Makanya pemerintah, bersama platform seperti TikTok dan YouTube, sepakat menunda akses sampai usia 16 tahun. Bukan buat mekang, tapi buat melindungi. Jadi, ini bukan hukuman, guys. Ibaratnya kayak SIM, kamu harus cukup umur dulu baru boleh nyetir. Sama halnya dengan medsos, butuh kesiapan mental. Bayangin masa penundaan ini sebagai kesempatan untuk eksplor hal lain tanpa tekanan FOMO. Ini mirip konsep delay gratification, menunda kesenangan demi kebaikan jangka panjang. Ilmuwan bilang otak remaja belum fully develop, terutama bagian yang ngontrol impuls. Jadi aturan ini bantu kamu lepas dari kebiasaan scrolling tanpa sadar. Coba lihat sinyal dari aturan ini, pemerintah pengen kasih tahu bahwa mereka peduli sama kesehatan mentalmu. Dan coba perhatikan teman-teman yang panik berat karena kehilangan akses. Itu cermin, mungkin mereka terlalu bergantung. Aturan ini bisa jadi wake up call. Juga perhatikan reaksi orang tua atau guru. Ini saat yang pas buat diskusi soal medsos. Manfaatin momen ini buat ngobrol, bukan berantang. Siapa tahu mereka juga punya pengalaman seru. Hindari godaan untuk ubah tanggal lahir atau pinjam akun kakak. Itu bisa berujung sanksi atau akun dihapus permanen. Percaya deh, lebih baik cari kegiatan lain. Kalau kamu udah 16, tetap bijak, ya. Aturan ini bukan tiket buat jadi toksik. Ingat, teman sejati itu yang bisa kamu ajak ngobrol langsung, bukan cuma lewat like dan komentar. Kalau ada teman yang menjauh cuma karena kamu terbatas medsos, mungkin dia bukan teman yang sebenarnya. Hubungan sehat nggak bergantung pada aplikasi. Beda dengan teman toksik yang selalu nuntut kamu online. Mereka mungkin bilang, lo ketinggalan, atau gak asyik. Tapi ingat, kamu berhak milih lingkungan yang suportif. Aturan ini jadi seleksi alam pertemanan digital. Contoh nyata nih, setelah aturan ini mulai, banyak anak yang awalnya panik, tapi akhirnya nemuin hobi seru offline. Ada yang jadi jago masak, main gitar, atau bahkan bikin komunitas baca buku. Malah ada yang viral di Twitter karena skill barunya. Jadi, ini bisa jadi awal petualangan baru. Ini juga soal self-love. Jangan biarkan validasi dari medsos menentukan perasaanmu. Aturan ini ngasih kesempatan untuk belajar menerima diri sendiri tanpa like. Kalau kamu cemas karena sepi notif, itu alarm untuk evaluasi. Ingat, lo berharga bahkan tanpa followers. Buat para people pleaser, kamu mungkin merasa harus terus update biar diterima. Tapi percaya, kamu nggak perlu eksis tiap hari. Diam itu boleh, dan aturan ini bisa jadi alasan sah buat menjauh sambil recharge. Gue juga dulu dilarang main medsos. Waktu itu sebel banget, ngerasa ketinggalan. Tapi sekarang gue bersyukur, karena masa kecil penuh petualangan di dunia nyata bikin gue lebih kuat secara mental. Lo juga bisa dapat itu. Oke, gimana cara ngadepin? Step 1. Akui perasaanmu, panik itu wajar. Step 2. Bikin jadwal baru, olahraga, nulis diary, atau belajar skill. Step 3. Gunakan fitur parental control dan diskusi dengan orang tua. Step 4. Latih disiplin dengan tantangan detox digital. Step 5. Ingat, ini sementara. Setelah 16 tahun, kamu bisa kembali dengan pemahaman yang lebih matang. Manfaatkan waktu tunggu ini untuk investasi ke diri sendiri. Kamu akan menjadi pengguna yang lebih bijak nanti. Selama ini kita menganggap medsos adalah hak,
Padahal itu layanan yang diatur negara demi kebaikan bersama. Aturan ini mengingatkan, dunia digital bukan satu-satunya realitas. Ada dunia nyata penuh petualangan yang tak bisa digantikan filter dan hashtag. Intinya, aturan ini bukan musuh, tapi tameng biar kamu tumbuh lebih sehat di era digital. Ingat, kamu yang pegang kendali hidupmu, bukan algoritma. Save video ini sebagai pengingat, tag teman yang lagi panik karena akunnya kena limit. Hidup lebih dari sekadar like dan views. Yuk, mulai hari ini, nikmatin dunia nyata. Jangan lupa share ke grup keluarga.